Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Mardalita dengan NPM 2011080042 dari kelas D Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan menampilkan sebuah tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan tentang permasalahan lingkungan yang ada di Desa Mulia Asri, Kecamatan Tubi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan dosen pengampu Bunda Ade Lonti Hoya Majelis Lingkungan. Berikut ini adalah sampah-sampah yang bisa dikatakan dengan limbah-limbah sampah yang dapat mengganggu kenyamanan desa karena disebabkan oleh bau-bau tidak sedap dari tumpukan sampah-sampah tersebut. Sampah beserta pengelolaannya kerap kali menjadi persoalan bagi sejumlah daerah di Indonesia. Setiap hari tiap orang akan menghasilkan sampah sepanjang tahunnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui bahwa pada tahun 2020, total produk sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar kurang lebih 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Angka itu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penelusuran saya kali ini telah memperlihatkan bagaimana sampah dibuang sembarangan di tempat-tempat yang tidak seharusnya dibuat untuk tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah di irigasi ini sepertinya telah menjadi kebiasaan bagi beberapa masyarakat. Jika terus dibiarkan, sampah akan menumpuk dan akan berakibat yang buruk bagi lingkungan. Kemudian terlebih lagi sampah pempes dan sampah rumah tangga yang seringkali ditemukan dibuang secara liar di tempat yang tidak seharusnya itu tempat pembuangan sampah. Hal ini bukan tidak mungkin, mengingat selama pandemi, limbah domestik mengalami peningkatan yang terjadi seiring kebijakan bekerja dan belajar dari rumah, yang membuat sejumlah masyarakat semena-mena untuk membeli produk yang berakhir menghasilkan tumpukan sampah yang dimana sebagian besar kemasannya memanfaatkan plastik, terutama plastik sekali pakai. Sampah di Indonesia sendiri sebanyak 69% berakhir di TPA atau tempat pembuangan akhir dan 24% dibuang tanpa izin. Menurut Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan sampah di Indonesia masih menganut pola lama atau sistem linear, yakni kumpul, angkut, buang. Pola ini rasanya kurang efektif karena dapat menumpuk sampah lebih banyak. Maka dari itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan intervensi dengan menerapkan pola 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan mengadopsi pola ini, tumpukan sampah yang dihasilkan akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola sebelumnya. Sampah yang dibuang sembarangan terus akan menumpuk dan menimbulkan dampak buruk, bukan hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan manusia. Ditambah lagi, pengelolaan sampah plastik dengan metode daur ulang mulai menurun, karena kekhawatiran bahwa sampah tersebut telah terkontaminasi virus corona. Di masa pandemi ini, di mana pengguna plastik meningkat, lebih baik kalau kita menentukan metode 3R tersebut. 3R ini sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah berbagai masalahnya. Penerapan sistem 3R atau reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah. Di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik, PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Yang dimaksud dengan 3R ini yaitu reuse, berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Yang kedua yaitu reduce, berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Yang ketiga yaitu recycle, berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Ini adalah contoh dari metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama yaitu reduce, contohnya mengurangi penggunaan tas kresek. Kedua, reuse, yaitu menggunakan barang secara hemat dan dipakai. Yang ketiga yaitu recycle, contohnya berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas ataupun botol plastik ataupun kaleng menjadi barang-barang yang berguna lagi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.